Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita jumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari untuk kita semakin diubahkan dan berdampak dalam kehidupan ini. Kita belajar firman Tuhan dan hari ini kita sampai pada bacaan Amsal 15. Saya mengambil di ayat 30 sampai ayat 33. Bapak Ibu dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Amsal 15 ayat 30 sampai 33. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan, ada beberapa kata yang diulang dalam bacaan kita hari ini, yaitu dan saya ambil sebagai tema. Tema adalah didikan. Puji Tuhan, observasi, yaitu penulis menyatakan tentang menerima kabar baik dan mengarahkan telinga pada teguran. Didikan itu mendatangkan hikmat. Mari kita sama-sama menginterpretasi dalam pokok pembahasan kita hari ini. Didikan ini berbicara tentang pengajaran atau bisa juga berbicara tentang nasihat. Siapa mau belajar, ia mau diajar, tetapi sekaligus mau untuk mengajarkan. Ini adalah prinsip bagaimana seseorang itu ingin mengalami pertumbuhan atau next level, kehidupan yang akan terus mengalami kemajuan, dan respon kita tentang didikan ini. Orang yang mau dididik itu adalah orang yang mau belajar, juga mau diajar, sekaligus mau untuk mengajarkannya. Dan orang yang mau dididik ini adalah orang-orang yang tentunya ingin mengalami pertumbuhan, kemajuan, baik secara intelektual, kemampuan, ataupun juga hal-hal yang sifatnya rohani, ya. Semua hal itu bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran atau sebagai sebuah didikan. Bukan orang yang lalai yang kemudian mengabaikan sebuah nasihat-nasihat yang baik atau masukan-masukan yang baik. Nah, apa yang dibutuhkan ya untuk terima didikan? Kalau didikan itu adalah merupakan sebagai sebuah pengajaran atau nasihat, apa yang kita butuhkan untuk sebagai orang yang bisa menerima didikan atau pengajaran itu? Yang pertama adalah yang saya catat, dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia tidak akan mudah tersinggung. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ilmu yang dia terima atau didikan yang dia terima, semua yang dia terima dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Siap menerima apapun itu yang didengar, apapun itu yang diterima sebagai sebuah didikan atau sebagai nasihat atau sebagai sebuah masukan-masukan. Dia bisa menerima dengan kerendahan hati. Jadi orang-orang yang rendah hati dia akan lebih banyak menerima tentunya. Karena memandang segala sesuatunya adalah sebagai berkat di dalam dirinya, dan dia harus dapat menerimanya dengan kerendahan hati. Yang kedua itu adalah memiliki telinga untuk mendengar seperti seorang murid, ya. Mau menerima masukan atau kritik, mau mendengarkan nasihat, mau menerima ajaran. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-15, di situ dituliskan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak.
Betapa kita berbahagia dan senang Bapak Ibu apabila kita ini menerima banyak didikan, banyak nasihat, dan semakin banyak didikan yang baik itu kita terima, maka firman Tuhan dikatakan dalam Amsal ini, ia akan menjadi semakin bijak. Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang semakin bijak, betapa kita sangat berbahagia. Karena kebijaksanaan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Kebijaksanaan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya itu sembrono, lalai, mengabaikan hal-hal yang baik yang sudah mungkin ditawarkan, tetapi dia tidak mau menerima. Telinga yang mendengar seperti seorang murid, dia akan menerima banyak hal, ilmu-ilmu, pengajaran-pengajaran yang mendidik, yang mendatangkan hal-hal baik dan membawa orang itu mengalami kemajuan sehingga hidupnya menjadi lebih bijaksana. Haleluya. Dalam pembacaan Amsal ini ada dua macam respon seseorang terhadap didikan ya di dalam Amsal ini, yaitu yang pertama itu menerima. Di ayat 30, menerima didikan itu sebagai kabar yang menyukakan hati dan menyegarkan tulang. Di situ dituliskan di ayat yang ke-30, betapa kalau kita itu mendengar didikan, oh ini adalah pelajaran yang baik buat saya, oh ini adalah didikan yang bisa membangun saya. Maka didikan itu dikatakan menjadi sebagai kabar yang menyukakan hati dan menyegarkan tulang. Sesuatu yang baik. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-31. Menerima teguran akan membawa kehidupan. Mungkin kita berpikir atau juga punya pemikiran, loh saya kan sudah hidup, saya memang masih hidup. Bukan hanya hidup kita bernafas ini, bukan ya Bapak Ibu, tetapi menerima teguran akan membawa kepada kehidupan. Ini bisa dikatakan hidup menjadi lebih hidup ya Bapak Ibu. Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memiliki arti sehingga punya kehidupan. Hidup menjadi lebih hidup kalau kita itu mau bersedia menerima didikan yang baik itu bagi kita. Ayat 32b juga, menerima teguran itu bisa mendapatkan akal budi. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, minta kebijaksanaan, minta akal budi. Lalu apa fungsinya kalau kita memiliki akal budi? Orang-orang yang berakal budi itu dia akan menjalani kehidupan dengan baik, memiliki keputusan-keputusan di dalam melaksanakan atau menjalani hidup juga dengan keputusan yang tepat. Itu adalah akal budi. Kita bisa memintanya kepada Tuhan dan Tuhan bisa memberikannya juga melalui nasihat orang lain, masukan yang baik dari orang lain, dan kita semakin diperkaya karena banyaknya didikan atau pengajaran yang kita terima. Ayat 33. Menerima didikan itu mendatangkan hikmat juga kehormatan. Kalau misalnya orang-orang yang dianggap kurang wawasan, dia tidak memiliki banyak ilmu, tidak memiliki banyak pengetahuan, biasanya agak disepelekan atau agak terabaikan lah ya. Ini menurut pemandangan umum yang biasa terjadi karena mungkin diajak bicara ini tidak nyambung, diajak bicara ini dia tidak pernah mendengar atau kurang wawasan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membuka hati untuk menerima didikan, menerima pengetahuan, menerima hal-hal yang baik yang bisa membawa perubahan dalam hidup kita, itu dikatakan semakin banyak didikan itu juga akan membentuk kita menjadi orang-orang yang memiliki hikmat. Dan kalau memiliki hikmat juga datang yang selanjutnya ada kehormatan. Orang yang mau dididik, dia akan dihormati karena dia menghormati apa yang orang sampaikan, apa yang orang berikan kepadanya. Itu respon yang pertama tentang seseorang terhadap didikan. Respon yang kedua dalam bacaan Amsal ini juga ada, yaitu mengabaikan. Ada orang-orang, saya tidak perlu didikan, saya tidak perlu pengetahuan, saya tidak perlu belajar. Buat apa? Saya sudah bisa hidup baik kok.
Dan kita lihat mengabaikan tentang didikan itu di ayat 32a itu orang yang mengabaikan didikan itu bisa terbuang, di situ dikatakan ya. Kok bisa terbuang, apa dibuang gitu ya? Tidak, kita lihat dalam ayat 32 itu di terjemahan Alkitab yang terbuka, di situ siapa mengabaikan didikan menghina dirinya sendiri. Jadi terbuang itu sama dengan tidak menghargai dirinya sendiri ya, kayak terasing gitu. Mungkin tinggal di tengah-tengah orang banyak, tapi dia sepertinya terasing, terbuang, tidak dianggap sama orang ya. Karena apa? Dia tidak mau diajar, tidak mau menerima masukan ya. Dia terasing di tengah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi menolak kritik akan merugikan diri sendiri. Jadi orang yang mengabaikan didikan itu tadi kalau terbuang itu artinya dia sama dengan tidak menghargai dirinya atau menghina dirinya sendiri, juga termasuk hal yang merugikan diri sendiri. Karena orang yang menerima didikan itu harusnya adalah dia menerima sesuatu yang baik, tapi ketika dia mengabaikannya itu merugikan dirinya sendiri. Didikan, mari kita menjadi orang-orang yang dididik, mau diajar, mau dididik, dan kita juga mau mendidik orang lain atau membagikan apa yang diajarkan kepada kita kepada orang lain juga. Aplikasinya adalah menerima didikan itu sebagai langkah untuk kita mau mengalami kemajuan. Kalau kita mau mengalami kemajuan, terima saja masukan-masukan yang baik, didikan-didikan yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Juga berpikir positif untuk setiap kritik, saran yang diberikan kepada kita sebagai masukan-masukan. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari hidup kita, kalau itu adalah mendatangkan kebaikan, terima. Positive thinking, sehingga kita percaya firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Orang-orang yang terima didikan, dia pasti akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Mari kita rendah hati mendengar dan menerima firman Tuhan ini sebagai kritikan rohani, masukan rohani. Dan kita juga bisa mengoreksi diri kita, apakah saya termasuk orang-orang yang mau dididik, terima didikan, juga mau mengajarkannya kepada orang lain, atau orang-orang yang mengabaikan didikan. Mari kita sambut dan terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, karena firman Tuhan itu terus melengkapi kehidupan kita, semakin dididik, semakin diperbarui, semakin mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan dari Renungan 79 setiap hari yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena Bapak Ibu terima berkat-berkat rohani atau pokok-pokok doa tertentu. Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari terus bertumbuh, mengalami kemajuan sampai berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu mampu mengubahkan kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang untuk senantiasa belajar menerima didikan yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami. Kami belajar menerima didikan-didikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami umat-umat-Mu dengan roh yang teguh. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami umat-umat-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.